Di tengah gurun pasir Timur Tengah, di balik bayangan yang selalu menyelimuti konflik abadi, terdapat sebuah legenda yang jarang terdengar, namun sangat mematikan. Mereka adalah unit paling rahasia, paling elit, dan paling mematikan yang pernah diciptakan Israel. Mereka adalah Sayeret Matkal. Jika Anda membayangkan pasukan khusus, mungkin Anda memikirkan Navy SEALs Amerika, SAS Inggris, atau Spetsnaz Rusia. Namun, Sayeret Matkal berada di level yang berbeda. Mereka bukan hanya prajurit, mereka adalah ahli strategi, penyamar, dan hantu yang beroperasi di wilayah musuh tanpa jejak. Kehebatan mereka tidak terletak pada kekuatan fisik semata, tetapi pada kecerdasan luar biasa, ketenangan di bawah tekanan ekstrim, dan kemampuan untuk melakukan hal yang mustahil. Mereka seringkali direkrut langsung dari sekolah dan universitas, bukan dari unit militer lain. Bayangkan, seorang mahasiswa fisika atau insinyur komputer tiba-tiba menjadi bagian dari unit tempur paling rahasia di dunia. Sayeret Matkal adalah unit komando Israel yang paling elit dan unit utama yang didedikasikan untuk misi penyelamatan sandera. Unit ini didirikan pada tahun 1957. Sayeret Matkal telah memimpin atau memainkan peran penting dalam hampir setiap operasi kontraterorisme yang dilakukan oleh Israel. Unit ini terinspirasi oleh Special Air Service, Angkatan Darat Inggris dan mengadopsi moto yang berani memenangkan pertempuran. Sayeret Matkal ditugaskan untuk pengumpulan intelijen operasi pengintaian yang berisiko tinggi, serta misi penting lainnya. Di balik garis musuh selama periode perang, kadang-kadang Sayeret Matkal dibantu oleh unit pasukan khusus Israel lainnya, termasuk Sayeret 13 dan unit penyelamatan 669. Banyak pemimpin politik dan militer Israel telah muncul dari jajaran Sayeret Matkal, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Menilik ke belakang berdasarkan sejarahnya, pada tahun 1954, unit operasi khusus Israel yang pertama, Unit 101 dibubarkan di tengah kemarahan publik yang dipicu oleh pembantaian Kibia. Keputusan ini membuat pasukan pertahanan Israel IDF tidak memiliki pasukan khusus yang berdedikasi, kecuali unit elit 13, unit komando Angkatan Laut yang tidak dapat sepenuhnya menggantikan unit 101. Baru pada tahun 1957, Mayor Abraham Arnan yang sebelumnya dikenal sebagai mantan pelajar yeshiva dan pejuang Palmak mengajukan petisi kepada staf umum IDF untuk membentuk unit yang mampu melaksanakan misi pengumpulan intelijen rahasia jauh di dalam wilayah musuh. Visi Arnan adalah untuk menciptakan unit terpilih yang terdiri dari pemuda Israel yang paling luar biasa dan berbakat secara intelektual. Kandidat untuk unit ini dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka adalah yang terbaik baik dari segi kemampuan fisik maupun intelektual. Unit ini awalnya merupakan bagian dari Aman 154, kemudian ditunjuk sebagai unit 54 Sayeret Matkal dan mulai beroperasi secara independen. Setahun kemudian di bawah pengawasan langsung staf umum, sebagai pasukan operasi khusus utama. Israel unit ini meniru model Angkatan Darat khususnya anggota SAS atau Special Air Service, dari layanan udara khusus. Anggota Matkal menjalani pelatihan oleh pelacak BN untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang musuh mereka. Unit ini dibentuk setahun setelah skuadron helikopter pertama Israel. Kolaborasi erat antara kedua unit ini memungkinkan Sayeret Matkal untuk melakukan serangan yang lebih lama dan lebih dalam ke wilayah Arab dibandingkan dengan pasukan lainnya. Konsep pendahulu Arnan untuk Sayeret Matkal yang awalnya dia perintahkan adalah untuk melaksanakan misi pengumpulan intelijen strategis dan operasi tingkat tinggi lainnya, yang menerima arahan secara eksklusif dari staf umum. Selain itu, Sayeret Matkal memainkan peran penting dalam mengevaluasi senjata dan doktrin yang dapat berdampak pada keseluruhan IDF dalam pengukuhan unit tersebut. Misi operasional pertama terjadi selama penugasan khusus di Lebanon pada bulan Mei 1962, yang membuka jalan bagi operasi kedua di Suriah 5 bulan. Lalu pada awal tahun 1960-an Sayeret Matkal melakukan berbagai operasi pengumpulan intelijen di Semenanjung Sinai, dengan yang terakhir terjadi hanya 4 bulan sebelum pecahnya Perang 6 Hari. Meskipun ada persiapan dan perencanaan ekstensif untuk misi mereka, situasi tetap berkembang dengan cepat. Sayeret Matkal tidak melakukan aksi apapun selama perang itu sendiri, tetapi sangat terlibat dalam perang atrisi yang terjadi setelah Perang 6 Hari tahun 1960, serta dalam menghadapi terorisme Arab, khususnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Organisasi Pembebasan Palestina.
Sebelum kita lanjut misi paling menegangkan dari Sayeret Matkal. Sayeret Matkal mulai mengembangkan teknik kontraterorisme dan penyelamatan sandera yang pertama di dunia, adalah operasi isotop yang menandai dimulainya beberapa operasi tingkat tinggi, serta menjadikan unit ini sorotan. Meskipun keberadaannya dirahasiakan pada tahun 1972 sebelum peristiwa Munchen. Agen pembantaian Sayeret Matkal dikirim ke Jerman Barat untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Jerman dan berpotensi melakukan penyelamatan sandera. Meskipun saran mereka tidak diindahkan selama operasi. Sebelum kita lanjut, mari luangkan waktu Anda sebentar untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Mari kita selami lebih dalam salah satu misi mereka yang paling ikonik, yang menjadi bukti nyata keunggulan mereka, yaitu Operasi Entebbe pada tahun 1976. Saat itu, sebuah pesawat Air France dibajak oleh teroris Palestina dan Jerman. Para penumpang disandera dan dibawa ke Bandara Entebbe di Uganda, yang saat itu dipimpin oleh diktator kejam, Idi Amin, yang bersimpati pada para teroris. Dunia terperangah. Negosiasi buntu, dan nyawa para sandera berada di ujung tanduk. Jarak dari Israel ke Entebbe lebih dari 4.000 km, melintasi wilayah musuh yang padat. Tidak ada yang pernah mencoba operasi penyelamatan di jarak sejauh itu. Ini adalah misi yang oleh banyak ahli militer dianggap bunuh diri. Namun, di dalam ruang operasi rahasia, Sayeret Matkal mulai merencanakan. Mereka menyusun rencana yang sangat berani, bahkan gila. Alih-alih serangan frontal, mereka memutuskan untuk menggunakan elemen kejutan total. Mereka akan menyamar sebagai patroli militer Idi Amin, menggunakan mobil Mercedes hitam yang mirip dengan mobil sang diktator untuk mendekati terminal bandara. Rencana itu begitu berisiko, namun juga brilian. Misi ini dipimpin oleh seorang komandan muda yang karismatik, yang kelak akan menjadi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Di antara para prajurit yang bersiap adalah saudaranya sendiri, Yoni Netanyahu, yang merupakan komandan pasukan khusus ini. Pada malam hari yang tegang, pesawat Hercules C-130 yang mengangkut Sayeret Matkal terbang rendah di atas Samudra Hindia, menghindari radar musuh. Di dalam pesawat, para prajurit dengan seragam militer Uganda lengkap sedang meninjau kembali setiap detail misi. Mereka tahu, satu kesalahan kecil, satu detak jantung yang salah, bisa mengakhiri segalanya. Ketika mereka mendarat di Entebbe, kejutan adalah senjata utama mereka. Mercedes hitam melaju keluar dari pesawat, diikuti oleh beberapa Land Rover. Para penjaga Uganda yang melihat konvoi itu, mengira itu adalah patroli rutin Idi Amin. Namun, tiba-tiba salah satu penjaga melihat sesuatu yang salah pada mobil, dan tembakan pertama meletus. Itu adalah sinyal. Para prajurit Sayeret Matkal melompat keluar dari kendaraan mereka, menyerbu terminal dengan kecepatan dan presisi yang menakjubkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah badai api yang singkat dan mematikan. Dalam waktu kurang dari 90 menit, semua sandera berhasil diselamatkan. Seluruh teroris dan puluhan tentara Uganda tewas. Keberhasilan operasi Entebbe bukan hanya karena keberanian prajurit, tetapi karena perencanaan yang sangat teliti, intelijen yang akurat, dan kemampuan Sayeret Matkal untuk berpikir di luar kotak. Mereka membuktikan bahwa keunggulan operasional, dikombinasikan dengan kecerdasan, dapat mengatasi rintangan yang paling mustahil. Selama operasi Protektive AG pada bulan September 2023, IDF mengumumkan program percontohan baru, yang memungkinkan perempuan untuk bergabung dengan unit tersebut untuk pertama kalinya, yang akan dimulai pada bulan November 2024. Unit ini menjaga tingkat kerahasiaan yang ekstrim selama tahun-tahun. Awalnya dan keberadaannya tidak diakui secara resmi, hingga tahun 1980-an, banyak operasi dan kemampuannya masih dirahasiakan. Hingga hari ini, pemilihan pejuang Sayeret Matkal dan komandan merupakan proses eksklusif. Sayeret Matkal juga memiliki program pelatihannya sangat intens, dirancang untuk membentuk prajurit yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dan tangguh secara mental. Pelatihan Sayeret Matkal adalah salah satu yang terberat di dunia. Itu semua mencakup 1. Seleksi awal atau
Gibush proses ini sangat terkenal karena intensitasnya. Calon prajurit menjalani serangkaian tes fisik, mental, dan psikologi selama beberapa hari tanpa istirahat. Mereka dipantau oleh para komandan Sayeret Matkal untuk melihat bagaimana mereka bereaksi di bawah tekanan ekstrim, apakah mereka bisa bekerja sama dalam tim, dan seberapa besar ketahanan mental mereka. 2 fase dasar, calon yang lolos Gibush akan menjalani pelatihan dasar militer selama 4 bulan. Di sini, mereka mempelajari keterampilan tempur dasar seperti penggunaan senjata, navigasi, dan taktik yang sangat rumit. 3 pelatihan khusus, ini adalah inti dari program Sayeret Matkal. Selama pelatihan ini, para prajurit dilatih dalam berbagai bidang, termasuk navigasi dan orientasi, yaitu mereka dilatih untuk bergerak di wilayah musuh tanpa menggunakan GPS. Mereka harus bisa menguasai peta, kompas, dan navigasi bintang. Ada juga pelatihan khusus untuk perlindungan diri. Sayeret Matkal dikenal karena kemampuan mereka dalam penyamaran dan bersembunyi, sungguh sangat menakjubkan. Dalam pelatihan khusus ini juga, Sayeret Matkal dilatih dalam penggunaan senjata dan taktik. Mereka dilatih untuk menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk yang digunakan oleh musuh. Mereka juga dilatih dalam taktik perang gerilya dan pertempuran jarak dekat. Yang tak kalah penting, pelatihan intelijen dan penyelamatan sandera. Mengapa pelatihan ini sangat penting? Jawabannya karena pelatihan ini digunakan Sayeret Matkal yang sering dikerahkan dalam operasi penyelamatan sandera di wilayah musuh yang sangat berbahaya. Itu semua harus didukung dengan pelatihan keterampilan fisik yang sangat melelahkan. Mereka menjalani latihan fisik yang sangat keras untuk membangun kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Latihan ini termasuk lari maraton, mendaki, dan berenang. Ada satu rahasia lagi yang harus Anda ketahui. Secara tradisional, Sayeret Matkal tidak merekrut perempuan. Unit ini, seperti banyak unit pasukan khusus lainnya, dianggap sebagai unit tempur garis depan yang mengharuskan prajuritnya untuk melakukan tugas-tugas yang sangat berat secara fisik. Namun, Israel Defense Forces, IDF, telah membuka banyak unit lain untuk perempuan, termasuk unit tempur. Saat ini, perempuan bisa bergabung dalam berbagai unit elit seperti Karakal, unit infanteri yaitu unit campuran antara laki-laki dan perempuan, Okets atau unit anjing pelacak, dan unit penyelamat. Pada tahun 2017, IDF secara resmi membuka unit tempur elit untuk perempuan, meskipun bukan Sayeret Matkal. Ini menunjukkan bahwa meskipun Sayeret Matkal tetap menjadi unit yang didominasi oleh laki-laki, IDF terus berkembang dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam peran tempur. Dengan demikian, program pelatihan Sayeret Matkal adalah salah satu yang paling ketat dan komprehensif di dunia. Sementara perempuan saat ini tidak dapat bergabung dengan unit ini, IDF telah membuka jalan bagi mereka yang ingin membeli negara mereka, Israel. Jadi, jika Anda berpikir pasukan khusus adalah tentang otot dan tembak-menembak, Sayeret Matkal akan mengubah pandangan Anda. Mereka adalah kombinasi sempurna antara otak dan kekuatan, antara kecerdasan dan keberanian. Mereka adalah para hantu yang membisikkan ketakutan di hati musuh, dan harapan bagi mereka yang tak berdaya. Misi-misi mereka adalah pelajaran tentang bagaimana strategi dan presisi dapat mengalahkan kekuatan brutal. Sayeret Matkal bukanlah sekadar unit militer, melainkan simbol dari ketahanan, kecerdikan, dan keunggulan. Kehebatan mereka tidak hanya mengukir sejarah Israel, tetapi juga menantang pemahaman kita tentang apa yang mungkin dicapai oleh manusia. Mereka adalah bayangan yang melindungi sebuah bangsa, dan ceritanya, sebagian besar, akan tetap menjadi rahasia selamanya. Inti dari ini semua memiliki jawaban yang mungkin jauh lebih kompleks dari yang kita semua bayangkan, dan mungkin saja, kita tidak akan pernah tahu kebenarannya. Tapi satu hal yang pasti, nama Sayeret Matkal akan selalu menjadi sinonim dengan keunggulan yang tidak terlukiskan, dan operasi-operasi mereka akan terus menjadi legenda di antara para prajurit elit di seluruh dunia. Apakah pendapat kalian tentang video kali ini? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Keterlibatan kalian sangat berarti bagi channel kami. Terima kasih.